Baik, pada kesempatan ini saya coba menjelaskan tentang dunia amatir radio, tapi amatir radio yang digital. Oke, dunia amatir radio, amatir radio. Ini amatir radio biasanya di Indonesia disebutnya tukang ngebrek. Jadi yang kerjanya ngomong di udara pakai radio. Kalau radio yang mahal-mahal ya kayak gini bentuk stasiunnya nih. Atau kita lihat gambar dah. Wow, ini stasiun-stasiun ini Pak Manila. Manila ini di amatir radio biasanya ujian. Kita ujian buat masuk ke dunia ini pakai ujian. Ini radio-radionya. Oke. Ini stasiun amatir radionya. Ini mungkin kalau nggak pada tahu, ini Pak Manila ini legend banget ini. Sekarang call sign-nya YB0 Alpha Alpha atau YB0 Alpha, lupa, salah satu lah. Oke. Wow, ini fotonya waktu ujian dulu sih. Oke. Ini dunia amatir radio. Kalau paling enak di stasiun. Nah, ini stasiun amatir radio, langsung kita bisa lihat teman-teman yang ada ini kita biasanya pakai call sign gini, Yankee Delta 2 X-ray 5 Charlie. Kalau yang ini Rapi Juliet Zulu 12 Echo Charlie Hotel. Ini Rapi, beda. Rapi sebenarnya Rapi turunannya dari CB sih dulunya. Oke. Nah, teman-teman amatir radio suka ngoprek. Kita bisa lihat suka ngutak-ngatik, ngoprek, bikin sendiri. Nah, ini salah satunya yang ini. Komunitas pencinta radio bodol 80 meter. Kacau anak-anak itu bikin nama. Ini bikin sendiri semua rata-rata. Yang penting yang ini. Tapi rata-rata mereka bikin sendiri, ini bikin sendiri. Wow. Masih pada bikin pakai tabung juga anak-anak itu sekarang. Oke. Ini bikin pakai satu transistor. Iseng banget dah. Dan mereka jualan satu sama lain nih. Apa nih yang dijual, nggak tahu nih. Wah, ini jual mikrofon segala macam. Oke. Jadi komunitasnya lumayan keren. Pada bikin sendiri radionya. Oke. Yang saya ingin kenalkan ke Anda hari ini bukan yang ini sih sebenarnya. Ini ada dunia-dunia menarik juga yang bikin sendiri segala macam. Nah, tapi di dunia amatir radio yang kita kenal sih pada pakai mikrofon seperti ini, pada ngobrol. Oke. Saya sendiri jarang pakai mikrofon, bahkan mikrofon di radio saya udah saya cabut. Jadi nggak ada mikrofon di radio saya cabut. Nah, di sini Anda bisa masuk ke wiki saya. Di sini ada amatir radio. Kita klik di sini. Di sini ada cerita tentang amatir radio apa segala macam. Ursus organisasi, tingkat kecakapan di amatir radio, ada pemula, siaga, penggalang, penegak. Nah, masuk ke teknik. Yang sering dioprek oleh amatir radio dua yang di atas ini biasanya, antena sama bikin pemancar sendiri. Itu yang tadi yang bodol tadi, ini bikin pemancar sendiri dia rata-rata. Dan rata-rata anak-anak ini jago-jago, bukan anak ini anak gila di antara amatir radio ini, mereka jago-jago semua nih. Terus mainannya kayak gini Anda. Oke. Yang banyak yang aktif juga sekarang udah main satelit. Karena kita bikin sendiri satelit. Kalau mau dilihat, nih kita bisa lihat gambarnya. Ini satelit yang diluncurkan oleh Lapan kerja sama dengan Orari. Bentuknya seperti ini. Untuk kita bisa pakai satelit itu, antenanya bisa bikin sendiri, bentuknya seperti ini. Terus kita kejar itu radionya. Radionya lagi, satelitnya. Nah, ini lagi make satelit itu. Oke. BNPB belakangnya.
Jadi teman-teman pada ngajarin ininya pakai HT loh, ini pakai walkie talkie ya, pakai walkie talkie, terus kita pakai antena seperti ini. Antenanya bisa bikin sendiri, terus kita bisa naik ke satelit itu. Oke, itu dunia. Coba lihat ntar, kayaknya ada yang familiar. Oke. Jadi ini dunia satelitnya. Nah, saya sendiri tidak dulu pernah bermain di sini, cuman saya sekarang lebih banyak fokus bermain di digital ini, karena saya mainnya di frekuensi yang ini sih sebenarnya. Cuman saya asal muasalnya bermain yang bawah-bawah ini. Oke. Bentuknya, jadi ilmunya bisa dilihat di sini. Radio teletype itu seperti apa. Oke. Kalau kita bisa lihat sinyalnya, ini bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggris radio teletype, dan itu yang dipakai oleh pada Perang Dunia Kedua, dipakai oleh Jerman, Amerika, semua pada pakai kayak ginian buat komunikasi. Oke. Kira-kira bentuknya RTTY. Coba kita lihat. Nah, ini bentuknya kayak gini. Oke. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau sekarang mungkin bentuknya lebih ke kayak komputer, sinyalnya kayak gini. Suaranya kalau mau denger RTTY sound. Oke. RTTY soundnya nih, mendingan yang ini lah. Ini aja kali ya. Jadi Anda bisa masuk ke YouTube ini. Hey there, welcome to another radio-related video, and this is the first in a little series on Nah, suaranya kayak gini kira-kira. Tulalit gitu lah. Ya, dipakai orang ngomong lagi. Ini nggak tahu apa. Wah, ini semua digital ini mah. Ini WSJT. Nah, ini Morse, kalau ini Morse. Nah, ini. Ah. Nggak ada RTTY yang saya mau. Ada nggak ya suara RTTY FLDG? Kalau nggak salah di situ ada nih. Ups, ini di YouTube ya, pantesan. Google FLDG. Kalau nggak salah di sini dia punya kumpulan radionya. Nah, Sight of Sound. Nah, ini barangkali yang menarik di sini FLDG. Ini kita bisa dengerin suara macam-macam. Jadi teknik buat ngirimin data tuh macam-macam. Ada RTTY nggak ya? BPSK. Ya, kagak ada RTTY. Ini di RTTY. Coba kita lihat RTTY sound. Nah, suaranya kayak gitu kira-kira. Kalau kita dengerin ulang, suaranya kayak gitu kalau RTTY. Jadi kalau kita biasa pakai radio, kita bisa nyarinya pakai suara. Oh, ini lagi pakai RTTY. Oh, ini pakai apa? Kalau Morse, kira-kira bentuknya seperti ini nih. Wah, ini kecepatan 40, yang ini aja lah. 20 bpm masih bisa denger nih kita. Ini Morse. Ini CQ. Itu tadi yang dikirim adalah CQ. Ini kalau amatir radio lagi manggil kayak gitu. Manggil, saya adalah ini. Silakan kalau ada yang mau masuk silakan. Tapi dia kalau saya nggak nyebut. Dia cuma nyebut CQ. Jadi CQ.
CQ. Jadi tadi CQ kayak gitu bentuknya. Cuman teknologi yang baru yang banyak dipakai biasanya yang ini sekarang, BPSK ini. BPSK ini banyak dipakai sama tapi sekarang udah mulai ditinggal juga sih. Dulu saya banyak pakai BPSK 31 ini. Suaranya kira-kira kayak gini. Yang ini suara kentongan, beda. Ini suara BPSK kira-kira kayak gini. Bandingkan dengan Atitiwa ya. Atitiwa suaranya beda. Nah, beda. Itu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat mode buat operasinya banyak banget. Nah, yang seru adalah ini semua pakai software bentuknya. Software yang kita pakai adalah FLDG ini. Ini softwarenya FLDG, bisa diambil free, bisa download free. Klik di sini, Anda bisa download exe, bisa download zip, bisa download apa segala macam. Ini free. Jadi kita bisa install di komputer kita, terus kita pakai sound card buat mancarnya. Oke. Nah, yang seru dari sini adalah rangkaian buat ininya. Oke. Jadi rangkaian buat nggak ada di sini ya. Rangkaian buat on offin pemancarnya yang seru adalah itu. Coba saya cari. Ini dia. Rangkaian PC interface untuk komunikasi digital. Jadi buat on off pemancarnya, kita bisa nyala matiin rangkaian itu. Rangkaiannya sederhana aja, bisa seperti ini sih. Ini contoh rangkaiannya. Kalau mau pakai rangkaian, cuman sekarang taktik saya nggak kayak gitu sih. Jadi kalau kita lihat ini di Bukalapak, jadi softwarenya yang tadi FLDG contohnya, software contohnya dari FLDG. Oke. Kita bisa pakai walkie-talkie, Baofeng, walkie-talkie murah Baofeng seperti itu, banyak yang murah-murah, Cina punya, cuman nggak tahu sekarang harganya jadi mahal kali, gara-gara COVID mahal semua nih kayaknya, naik. Bukalapak lemot banget ya. Oke. 150.000, murah banget. Ini ada 400, ada 270.000. Saya kalau nggak salah beli yang ini kemarin, sekitar segituan, 250.000-an lah. 270.000 udah dikasih kayak ginian segala macem. Buset. Saya dulu nggak dapat ini charger, dapat sih. Oke. Jadi HT-HT Baofeng ini, HT-HT yang baru-baru ini, dia punya fasilitas namanya Vox. Nulisnya gini lah. Mana ada ini nggak? Oke. Jadi ada Vox-nya. Maksudnya Vox gini. Jadi kita bisa pakai headset seperti ini. Jadi kalau kita tanpa perlu pegang HT-nya, kalau kita mau ngomong, kita cukup ngomong lewat mikrofon, langsung HT-nya on. Jadi kalau ada suara di mikrofon, HT langsung on. Ini namanya Vox, Voice Operated Transmit, Vox. Jadi kalau ada suara di mikrofon, dia on. Jadi akhirnya saya sekarang tidak pakai rangkaian, mana tadi rangkaian saya? Nih, rangkaian ini nggak dipakai sama sekali. Jadi yang saya kerjakan cuman line in di komputer, masukin speakernya HT, speakernya komputer langsung mic aja. Ini rangkaian ini nggak dipakai nih. Saya nggak nyolder apa-apa, cuman pakai rangkaian yang ini aja. Dan ini colokannya gampang banget. Kalau di Baofeng ini gampang, colokannya gampang. Jadi tinggal kita masukin suara aja langsung dari software yang kayak ginian. Ini FLDG, software FLDG-nya di komputer dinyalakan.
langsung keluar dia suaranya seperti itu, bisa langsung keluar suaranya, nggak masalah gitu. Jadi enak banget sih sekarang udah enak hidupnya. Oke, ini ada yang buat yang Linux source code bentuknya. Kalau mau diinstal bisa kita coba install di sini. FLDG. Yes. Oke, jadi bentuknya seperti ini buat pakai walkie-talkie. Jadi akibatnya kita bisa komunikasi antar lokasi pakai walkie-talkie ini aja. Jadi tetap pakai walkie-talkie, cuman yang kita kirim datanya digital. Jadi kita komunikasinya pakai keyboard ke keyboard aja. Oke, ini udah jadi. Bentuknya kayak gini sih. Kita set up dulu. Call sign saya Yankee Charlie 0 Mike 5 Charlie, QTS nya di Jakarta. Ini koordinat saya. Operator call sign. Kadang-kadang call sign station sama call sign operator bisa beda. Depo. Oke. Device. File IO only. Coba device-nya ada nggak? Ini default aja ya. Setting. Oke, audionya pakai defaultnya dia. Ini kalau kita mau pakai otomatis on off dikontrol oleh komputer. Jadi komputernya bisa ngatur ininya, namanya CAT, komputer edit transmit. Ini si komputer bisa ngatur pindah frekuensi apa segala macam. Ini kita biasanya pakai kalau kita pakai radio single sideband yang buat jarak jauh kita bisa atur pakai seperti ini. Oke. Wow, nggak ada XML-nya. Oke. Next aja. Hamlib. Ini hardware-nya, kalau kita pakai hardware PTT kita bisa ngatur di sini juga sih kalau mau. Next. Ini buat data, ini ada weather station apa segala macam. Nah, bentuknya kayak gini. Oke. Frekuensinya kita tidak pakai frekuensi ini. Kita ganti frekuensinya. Coba kita bisa nggak pindah ke 144? Ya, 144 MHz. Jadi kita main di 144 MHz. Ini mode operasinya kita bisa lihat. Sekarang kita pakai mode BPSK 31. Kalau kita pakai Morse, kita ganti ke Morse. Ini CW. Oke. Kecepatan kita 18 bpm. Kalau mau manggil bisa kayak gini. Kalau CQ kayak gini doang. Nih CQ. This is Yankee Charlie 0 Mike 5 Charlie gitu. Oke, kita stop. Oke. Udah lama saya nggak pakai ini. Tapi ini berarti kita bisa pakai Morse di sini. Tapi kecepatan tadi 18 termasuk kecepatan yang pelan sih sebenarnya. Jadi kita bisa main-main di 2 meteran, tinggal masukin ke audio tadi, masukin ke mic, speaker, beres. Kalau kita mau ganti pakai BPSK, tinggal gini aja, BPSK. PSK 31. Wow. Udah bisa kencang sekarang. Ini belum ada zaman saya dulu. Waktu main-main ini belum ada.
sekarang udah ganti, udah tambah deh. Kalau yang konvensional ini pelan kategorinya. Kalau CQ kayak gini jadi. Nah, ini CQ. Oke. Kita stop ya. Jadi kita bisa manggil, nanti sebelah sana bisa denger keluar di yang warna biru ini nanti. Bahwa ada yang CQ. Nanti kita tinggal panggil aja, masukin call sign-nya apa di sini. Misalnya YB0 siapa gitu ya. Nanti kita tinggal panggil, answer. Oke. Cuman di sini dia punya kemampuan yang gila banget nih, kecepatan tinggi yang ini. Yang ini kecepatan tinggi banget ini. 500 F, 1000, 1200. Coba pakai yang ini. Ini kenceng nih. Oke. CQ. Nah, kenceng. Tuh cuman gitu doang. Ini bisa kita pakai buat ngirim file, buat ngirim video, apa segala macam. Jadi kalau di kondisi darurat di desa atau di mana, tapi ini nggak bisa buat internet ya. Ini buat komunikasi antar komputer aja, tapi tidak buat internet. Jadi kita bisa ngirim data apa segala macam pakai seperti ini. Teknik ini biasanya nanti berkembang lagi bisa buat teknik-teknik yang lain. Tapi ini kita yang buat komunikasi buat komputer ke komputer aja sih, gitu. Ini salah satu, kita keluar aja. Save log entry, no. Oke. Oke. Teknik yang lain yang sering dipakai juga adalah sekarang WSJT. Nah, ini lebih seru nih urusannya. Cuman mungkin nggak usah saya install programnya, saya kasih lihat gambar-gambarnya aja. Yang ini yang paling favorit nih sebenarnya. WSJT di teknik modulasinya FT8. Oke. FT8 tampilannya kira-kira mirip-mirip sama yang tadi FLDG. Kalau FLDG kita bisa ngobrol apa segala macam. Kalau WSJT nggak bisa ngobrol sama sekali nih. Tidak bisa ngobrol. WSJT cuma isinya saya siapa, koordinat di mana, Anda siapa, Anda saya terima sekian, terima kasih, goodbye. Jadi cuma gitu doang. Anda terima berapa, saya keterima berapa, goodbye. Anda terima berapa, cuma gitu doang isinya. Cuman karena cuman seperti itu, dia bisa bikin teknik komunikasi yang sangat ringkas banget. Jadi anak-anak amatir radio suka pakai ini buat komunikasi jarak jauh biasanya, buat ngetes radio kita sampai mana sih gitu. Jadi pakai WSJT ini. Di WSJT ada fasilitas buat ngecek sambungan jarak jauh, pakai WSPR. Ini buat komunikasi jarak jauhnya, buat ngetes sambungan pancaran kita sampai mana. Coba lihat WSPR net. Nah, ini yang seru nih. Dan ini semua karena ini komputer, kita bisa laporan ke satu website yang ini, contohnya WSPR net, dan kita bisa ngasih tahu pada hari ini, sekarang ini bisa sampai mana sih, jam ini pada frekuensi mana sampai mana pancarannya. Jadi kelihatan pada jam ini antara Amerika sama Eropa bisa nyambungnya bagus banget nih kelihatan. Ini warnanya bisa macam-macam, ada yang warna hijau, kuning, apa segala macam. Ini tergantung frekuensi yang dipakai. Ini kalau kita mau set di 40 meter band, kondisinya 7 MHz update. Ini kita lihat di 40 meter doang nih ya, di 7 MHz doang nih. Ih, lama banget ngupdate-nya ya. Lama banget. Tapi, nah, mulai ngupdate. Ini kita lihat kondisi di 40 meter. Di 40 meter kita bisa lihat dari Eropa bisa nyambung ke Australia dengan baik. Amerika ini kebuka sedunia sih. Cuman Jepang nggak bisa connect nih, sekarang lagi ketutup di Jepang. Di New Zealand ketutup, di selatan ketutup, tapi di utara nyambung ke Australia nggak masalah, bagus banget nih di sini. Kondisi di 40 meter band.
Kalau kita ganti di 20 meter band kondisinya seperti apa. Ini 14 MHz 20 meter band. Kita bisa ngelihat kondisi sambungan. Jadi saya biasanya sebelum on air saya cek dulu kondisinya di sini. Wow, 20 meter ketutup sih sebenarnya. Ini hanya Amerika sama ini aja. Kita ketutup di 40 meter, di 20 meter, 14 MHz. Jadi masih bagus kita main di 40 meter band. Kira-kira seperti itu. Software yang dipakai adalah ini tadi. Mana tadi? Hilang. Jadi softwarenya WSJT. Kita bisa ambil di sini. Di sini. Ini bagian bawah kalau nggak salah. WSJTX. Ini bisa FT4, FT8, JT4, JT9, JT65. Softwarenya bisa diambil di ini dia. Free buat Windows juga bisa, buat Linux juga bisa. WSJTX 202 ini Debian ini bisa diambil. Nanti kita bisa pakai buat komunikasi jarak jauh seperti ini. Tapi ini nggak bisa dipakai buat ngobrol. Kalau yang ini nggak ngobrol sama sekali, nggak bisa yang ini WSJTX. Kalau kita yang digital yang tadi, yang FLDG, kita bisa ngobrol. Coba kita jalanin FLDG-nya. Dan ini biasanya dipakai buat apa sih namanya, kondisi darurat, bencana segala macam, kita bisa pakai buat laporan. Jadi misalnya kalau bencana alam segala macam, kita laporan bisa pakai ini, enak banget. Jadi kita ketik aja di komputer, terus kita kirim kondisi di lapangannya seperti apa, bentuknya teks. Kalau kita misalnya di penampungan pengungsi, kita butuh apa segala macam kan biasanya bentuknya file Excel, file spreadsheet. Ya udah dikirim aja file spreadsheetnya di sini. Jadi kalau laporan itu jadi enak banget kalau udah pakai ini. Dan ini tidak bisa dipakai di WSJT, nggak bisa. Kita pakainya yang kayak ginian. Nah, cuman yang jadi masalah ini kan banyak noise nih. Ini kelihatan nih noise ini sebenarnya. Karena suara kita masuk. Ini suara manusia didetek sama software buat ini sih. Software. Parah banget nih suara gue nih. Suara saya masuk. Dia pikir data digital, dia bukan lagi suara manusia, bego. Jadi suara masuk, kemudian dia detek, dia keluarnya kayak gini. Nah, ini kelihatan ini suara saya nih, sebelah sini, ini sebelah kiri, kalau sebelah kanan di bawah. Nah, yang jadi masalah dengan WSJT adalah kita pengen supaya dia reliable buat ngirim data. Untuk supaya reliable, ini keluar lagi ya. Jadi ini bisa dipakai ngobrol. Supaya bisa reliable, kita bisa pakai ini FLDG ARQ. Jadi ini langsung download lagi dia. Ini masuk sini dulu. Nah, ini FLARQ automatic repeat request. Jadi misalnya data teks yang kita kirim nggak nyampe dengan baik, ada error, dia bisa minta di repeat gitu. Jadi kalau itu terjadi, suara yang nyampe, data yang nyampe-nya bagus banget. Jadi ini bagus banget kalau buat dipakai buat di emergency, di bencana segala macam. Radio yang dipakai radio biasa, bisa pakai HT segala macam. Cuman digital semuanya, jadi enak buat ngirim laporan enak banget. Dan ini coba kita lihat masuk di ini yang bikinnya Whiskey One Hotel Kilo Juliet. Di sini ada lebih geblek lagi. Jadi ini software yang ini ya, FLDG. Kalau mau reliable kita pakai FLARQ, itu reliable. Setelah reliable kita mulai masuk ke form manager. Jadi ini kita bisa bikin form, bisa ngirimkan form. Ada manualnya kagak ya? FL message nih, ini ada help, ini PDF. Ini kita ambil manualnya dalam bahasa Inggris. Oke. Dia sudah nyiapin form message, berita. Ini adalah
Ini message kalau di Amerika udah bikin standar sih. Di sini buat laporan nih ya, laporan kecelakaan misalnya, nama Indonesia kapan, terus safety officer siapa segala macam. Jadi kita tinggal masukin, kita kirim. Ini medical supply, ini buat palang merah sih, buat palang merah. Fit page lah biar dia kecil, tapi lebih enak lihatnya. Jadi kita bisa lihat ini palang merah, incident name, ada yang bisa bikin cerita sih. Ini buat kecelakaan dia udah siapin form-formnya buat kecelakaan. Ini radiogram, kalau dalam bahasa zaman dulu ini namanya apa sih, telegram. Kalau dulu kalau ya mungkin kita yang baru, yang masih muda nggak tahu. Cuman pada zaman dulu kala, waktu saya masih SD SMP, biasanya orang tua suka ngirim telegram dari satu kota ke kota lain. Itu yang ngirim kantor pos tuh, telegram. Itu pakai Morse atau telex. Jadi kita to from message-nya apa, ada di receive oleh siapa segala macam, kita bisa bikin kayak gini. Tapi kita punya form-form lain yang bisa dipakai buat palang merah. Ini buat militer, ini Mars, ini militer. Infonya apa segala macam. Ini masih militer buat laporan mereka. Ini radiogram buat ARL, radiogram. Ini Red Cross, detail damage assessment segala macam. Ini buat palang merah ya. Oke. Ini safety welfare message, buat palang merah lagi. Jadi banyak banget ini berita-beritanya, kita bisa pakai macam-macam. Atau kita blank message ke sini juga bisa sih. Jadi kalau nggak mau ada formnya juga bisa, kita kirim message seperti ini. Kalau mau pakai form juga bisa. Jadi kita udah enak banget, tinggal isi aja, nanti kita kirim formnya ke sebelah sana masuk. Dan kalau kita cukup jago, dari message ini langsung masuk ke database segala macam. Jadi ini udah enak banget buat emergency, udah enak banget gitu. Jadi kuncinya adalah FLDG, itu buat ngirim data. FLARQ, automatic repeat request, supaya kalau datanya rusak segala macam, dia langsung otomatis repeat aja, ulang, supaya data yang diterima bagus. Setelah data bagus, kita mainnya FL message, ini buat kirim message-nya gitu. Jadi itu yang dipakai buat emergency banjir lah, apa segala macam. Cuman sekarang itu kalau kondisi nggak ada saluran seluler mati apa mati. Kalau sekarang kan banyaknya makainya Twitter atau apa ya. Ya kalau ada selulernya, kalau kagak ada, yang kepala adalah gitu. Jadi ini adalah dunia yang lain, barangkali kita bisa lihat kondisi radionya, propagasinya kayak gimana, buat komunikasi kemana, lewat frekuensi mana, terus kita bisa kirim message apa segala macam. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana dunia amatir radio, terutama amatir radio yang digital, bisa dimainkan di komputer biasa aja, dan Anda bisa pakai walkie-talkie untuk itu semua. Paling cuma colokan doang, tidak perlu bikin relay apa segala macam buat on offin pemancarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.